Manici. Jadi hari ini SMA Negeri 1 Bangli tengah melaksanakan ujian sekolah untuk kakak kelas 12 angkatan 57. Nah, bisa kita lihat di belakang saya kondisi saat ini sangat tenang dan kondusif. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Yuk kita simak. Baik, selamat pagi Bapak. Saya Clarissa dari perwakilan tim Jurnalistik Manici ingin berbincang-bincang mengenai kegiatan ujian sekolah pada tahun ini, ya Pak. Jadi saya ingin bertanya nih mengenai apa sih harapan Bapak bagi terlaksananya ujian sekolah tahun ini, baik bagi sekolah maupun bagi siswa. Harapan kami terkait dengan penyelenggaraan ujian sekolah untuk tahun pelajaran 2023-2024 adalah bahwa ujian itu adalah amanat dari negara, bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan evaluasi terakhir berupa ujian sekolah, yang mana saat ini ujian nasional itu kan sudah dihapuskan. Sehingga salah satu yang menjadi evaluasi terakhir dari setiap satuan pendidikan itu adalah berupa ujian sekolah itu. Nah, dengan demikian sekolah diberikan hak otonom oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendikbud, bahwa masing-masing sekolah itu menyiapkan soalnya sendiri. Tentu dengan mekanisme bahwa pembuatan naskah soal itu sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Permendikbud. Berarti diberikan pedoman dari pusat. Pedomannya dari pusat. Ya, kemudian juga kan tidak boleh sembarangan bikin soal itu. Ya, karena ada kode etik dan teknis pembuatan soal itu. Jangan sampai kemudian soal yang dibuat oleh guru itu merugikan siswa. Atau dengan sengaja guru yang membuat soal itu memang sengaja untuk menyulitkan siswa. Gitu. Seolah-olah soalnya itu memang dibuat sangat sulit begitu. Sedangkan keberadaan siswa itu kan beragam, mulai dari kemampuannya di bawah rata-rata, berada di tengah-tengah, kemudian ada yang di bagian atas. Sehingga harapan kami adalah pelaksanaan ujian sekolah tahun ini betul-betul terselenggara dengan baik dan maksimal. Kita juga berharap bahwa siswa yang sekarang ikut ujian sekolah itu dalam mengerjakan soalnya itu tidak main-main, ya. Jangan ada baru 15 menit soal dibagikan itu sudah selesai, sudah submit. Untuk tahun ini kita tetap masih mempergunakan sistem online dengan mempergunakan LMS kita. Sehingga soal itu otomatis akan diacak, baik itu soalnya maupun optionnya. Optionnya diacak secara otomatis di aplikasi LMS itu. Jadi untuk meminimalisir kecurangan gitu. Minimalisir kecurangan dan kerjasama di masing-masing kelas. Kemudian format tempat duduk di masing-masing kelas. Itu bangkunya kita lubang bangkunya kita hadapkan ke depan, sehingga kelihatan oleh pengawas bahwa mereka tidak bawa contekan atau buku lain. Yang kedua, per kelas itu tetap kita isi sesuai dengan standar ujian nasional dulu, yaitu 20 orang per ruangan. Jadi tidak lagi satu ruangan itu untuk satu kelas, karena satu kelas kan ada yang 36. Terlalu banyak. Supaya mereka betul-betul dalam melaksanakan ujian itu hening di bawah pantauan pengawas. Baik, jadi mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan bagi para siswa yang sedang melaksanakan ujian tahun ini. Pesan saya adalah ujian ini harus diikuti dengan serius, serius.
di dalam tata laksana ujian kita, juknisnya itu adalah bagi siswa yang nilainya di bawah standar, maka panitia akan melakukan ujian ulangan, remedial. Ya. Jadi diulang mereka ujian kalau nilainya di bawah standar. Tujuannya apa? Ya mereka supaya betul-betul serius dan tidak menganggap ujian itu sekedar untuk dilakukan. Kami ingin menepis anggapan bahwa ujian sekolah itu hanya sekedar persyarat. Pasti nanti akan diluluskan. Kesan itu yang selama ini ada dihapus baiknya. Karena memang kita akan, kalau yang nilainya di bawah standar, kita akan ulangi mereka lakukan ujian. Ya. Maka dari itu pergunakan waktu ujian itu yang efektif. Ya, kalau tersedia waktu misalnya 1,5 jam, ya pergunakan seefektif mungkin. Jangan kemudian buru-buru jawab soal 10 menit selesai supaya dianggap hebat, padahal hasilnya tidak baik. Ya. Jadi dari pantauan saya per hari ini, hari pertama, itu ada anak yang mengerjakan soal itu 15 menit sudah submit dia, kemudian nilainya dia dapat 20. Nah, ini kan mereka menganggap ujian ini sebagai hal main-main, sebagai sesuatu yang remeh gitu. Padahal kita di pihak satuan pendidikan menganggap ujian ini adalah hal yang sangat serius. Saya kira demikian. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak. Kami dari jurnalistik ingin menanyakan beberapa hal terkait ujian sekolah kali ini. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya tahun lalu itu saat ujian sekolah kan menggunakan LMS. Apakah tahun ini tetap menggunakan LMS atau adakah platform yang lain untuk digunakan saat ujian sekolah? Jadi pada ujian sekolah tahun ajaran 2003-2004 ini kita masih konsisten menggunakan LMS. smaN1bangli.belajar.id itu sudah terbukti, jadi sistemnya sudah terbukti sejak COVID tahun 2020 kita sudah konsisten SMA 1 Bangli menerapkan pembelajaran maupun asesmen atau penilaian menggunakan LMS SMAN 1 Bangli. Baik, jadi dalam penggunaan LMS itu saat ujian sekolah apakah ada kendala atau hambatan saat penggunaannya? Ya, kendala yang pertama secara human error terhadap siswa itu ya, ternyata siswa masih banyak yang tidak paham dengan NISN-nya itu ya, dia lupa dengan NISN-nya ketika beralih pada properti yang lain. Misalnya kemarin dia menggunakan HP yang satu, terus NISN dan passwordnya sudah tersimpan, ketika dimigrasi dengan alat yang lain dia masih belum hafal itu. Jadi kan bukan pada sistemnya yang bermasalah tapi pada humannya itu ya. Terus dari segi performa web LMS kita bekerja sama dengan pihak Belajar Hedi, perbaikan itu kita selalu adakan. Paling kendalanya ketika pada saat login bersamaan siswa masuk pada sistem mungkin agak drop, tapi pada saat ini pada sesi pertama, undangan pertama tidak ada masalah. Terus dari segi infrastruktur yang kita siapkan, kita sudah memiliki WiFi. Kalau siswa tidak memiliki paket data, mungkin kita fasilitasi dengan WiFi sekolah. Dan itu kita pada hari-hari pembelajaran biasa, biasanya split untuk siswa itu menggunakan 1 Mbps. Tapi untuk ujian sekarang kita loskan tanpa ada pembatasan. Itu salah satu antisipasi untuk mengurangi koneksi internet itu ya, kendala terhadap koneksi internet. Sampai saat ini masih aman-aman ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Ya. Baik Pak, mohon izin kami dari Jurnalistik Manici ingin mewawancarai Bapak terkait ujian sekolah tahun ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana persiapan ujian sekolah tahun ini ya Pak? Baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang persiapan ujian sekolah untuk tahun ini, jadi kami dari panitia itu sudah mulai kegiatan dari awal Februari kemarin. Ya. Jadi kalau berbicara tentang ujian sekolah, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk ujian sekolah itu nanti ada beberapa rentetan kegiatan yang kita lakukan. Jadi
di tanggal 13 kemarin, jadi 13 Maret itu sudah kita melaksanakan kegiatan ujian praktik. Nah itu diikuti oleh anak-anak kelas 12. Jadi di sana setidaknya ada 7 mapel yang terjadwal untuk ujian praktiknya ya. Jadi dari 7 mapel itu ada 3 mapel untuk jurusan, jadi mapel pilihan. Kemudian 4 sisanya itu adalah 4 mapel wajib. Jadi mapel wajibnya itu meliputi mata pelajaran agama Hindu, kemudian ada seni budaya, kemudian ada PKWU, dan kemudian yang terakhir ada seni budaya. Betul. Baik Pak, untuk yang kedua nih, kira-kira apa saja kendala yang dihadapi dalam persiapan ujian sekolah tahun ini? Kalau berbicara masalah kendala, nah kami dari kepanitiaan yang pertama itu terkendala dengan masalah waktu ya. Apalagi kalau kita berbicara di bulan Maret kemarin kan kita terbatas oleh waktu libur kan. Di sana ada libur Galungan, kemudian Kuningan, ditambah juga libur Hari Raya Nyepi. Jadi begitu kami masuk hari pertama itu kita sudah langsung mulai ujian praktik. Nah mungkin dari persiapan di sana agak sedikit terkendala seperti itu. Tapi dengan mungkin persiapan yang sudah kami lakukan sebelumnya, jadi kendala-kendala tersebut bisa kami atasi. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kami dari tim jurnalistik ingin menanyakan berbagai pertanyaan. Yang pertama, bagaimana situasi Bapak saat mengajar tadi? Apakah kondusif? Situasi ujian sekolah yang Bapak awasi di ruangan itu sangat kondusif. Jadi anak-anak tertib, masuk on time sesuai dengan waktunya. Kemudian mereka mengerjakan juga baik, artinya semuanya bisa login dengan lancar. Jika begitu, bagaimana kendala saat Bapak mengawas tadi? Ya, yang saya alami ketika saya mengawas tidak ada kendala, tetapi sebelum-sebelumnya memang sih kendalanya karena ini berupa teknologi, jadi kadang-kadang siswa tidak bisa masuk ke aplikasi, tapi untuk yang sekarang ini semuanya lancar bisa masuk siswanya. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Nah, demikian gambaran ujian sekolah tahun ini. Semangat buat kakak kelas 12, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih dan sampai jumpa.